Bab 16, Menantang Empat Tetua Sendiri. Niat membunuh yang membumbung tinggi meledak dari Yun Qingyan. Pada saat ini, dia tidak lagi berniat mempertimbangkan hubungan keluarga, yang diinginkannya hanyalah membunuh sepuasnya. Yun Qingyan langsung mengedarkan kekuatan spiritualnya, melakukan teknik gerakan transformasi jiwa. Sosoknya lenyap dari tempatnya semula, dan muncul kembali di hadapan Tetua Agung di saat berikutnya. Tinjunya yang penuh dengan kekuatan spiritual secara bersamaan menyambar sang Tetua Agung dalam kilatan petir. Kecepatan yang luar biasa. Pupil mata Tetua Agung menyipit. Kecepatan yang ditunjukkan Yun Qingyan hampir setara dengan kecepatannya sendiri. Namun, seringai dingin segera muncul di wajahnya. Ada jalan menuju surga, tapi kau tak mengambilnya, tak ada gerbang menuju neraka, tapi kau menerobos masuk. Karena kau sudah mengambil langkah pertama, jangan salahkan aku karena melumpuhkanmu sekarang. Tetua Agung selalu terkekang oleh statusnya, sehingga sulit untuk menyerang Yun Qingyan secara langsung. Namun, jika Yun Qingyan menyerang lebih dulu, ceritanya akan berbeda. Sang Tetua Agung mengepalkan tinjunya dan menangkis pukulan Yun Qingyan yang datang. Ledakan, ledakan, dua ledakan keras bergema hampir bersamaan, dan gelombang kejut yang dihasilkan langsung mendorong mundur kerumunan di sekitarnya. Wajah mereka semua dipenuhi kengerian, membayangkan betapa dahsyatnya gelombang kejut yang mampu menghancurkan mereka seperti itu. Bagaimana mungkin? Mata Tetua Agung tampak terkejut. Ia memiliki kultivasi tahap ke-9 alam bintang, namun Yun Qingyan justru menangkis serangannya. Tepat pada saat itu, Yun Qingyan melancarkan pukulan lain, membawa kekuatan longsor, seolah-olah gunung sedang runtuh. Tinju runtuh gunung. Pupil mata Tetua Agung kembali mengecil saat ia mengenali teknik pukulan Yun Qingyan, sebuah metode kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi yang tersimpan di paviliun metode kultivasi keluarga Yun. Aku tidak menyangka kau juga mengolah tinju runtuh gunung dan jurus transformasi monyet roh. Tetua Agung mendengus dingin dan sekali lagi menangkis serangan Yun Qingyan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, sosok mereka bertarung dari tanah hingga udara, masing-masing melontarkan ratusan pukulan dalam waktu hanya 10 detik. Dari bawah, orang hanya dapat melihat dua sosok yang saling terkait, tetapi setiap tabrakan menghasilkan suara gemuruh. Sepanjang pertempuran, Yun Qingyan menjaga tatapannya tetap dingin, ekspresinya dipenuhi dengan ketenangan. Setiap pukulan yang dilancarkan Yun Qingyan mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Jika tingkat kekuatannya saat ini bukan hanya alam bintang tahap ke-5, Tetua Agung tahap ke-9 alam bintang pasti sudah lama dikalahkan. Tetua Agung semakin waspada saat bertarung. Dengan setiap pukulan, ia bisa merasakan bahwa kekuatan Yun Qingyan jauh lebih lemah daripada dirinya. Meski begitu, Yun Qingyan tidak dirugikan. Tidak bagus. Ekspresi Tetua Agung tiba-tiba berubah drastis. Pukulan Yun Qingyan yang tadinya ditujukan padanya, berubah menjadi serangan telapak tangan yang berat dalam sekejap. Itu adalah telapak tangan 9 lipat tingkat manusia tingkat tinggi, juga metode kultivasi dari lantai 3 paviliun metode kultivasi. Keterkejutan Tetua Agung belum mereda ketika bahu kirinya dihantam oleh telapak tangan yang berat itu. Dengan suara keras, ia terbanting dari udara ke tanah. Puff! Tetua Agung memuntahkan seteguk darah sebelum dengan susah payah bangkit dari tanah. Ia menatap Yun Qingyan dengan ngeri. Yun Qingyan, bagaimana kau bisa mengolah begitu banyak metode kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi? Tidak mengherankan jika Tetua Agung begitu terkejut. Metode kultivasi merupakan fondasi warisan keluarga. Kecuali sang kepala keluarga, tak seorang pun diizinkan mengolah begitu banyak metode kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi secara bersamaan. Lebih lanjut, mengolah terlalu banyak metode kultivasi bukanlah hal yang baik. Seperti kata pepatah, ambil semua, hilangkan semua. Mengolah terlalu banyak metode sekaligus hanya akan mengalihkan perhatian sang kultivator, yang menyebabkan kurangnya pencapaian dalam salah satu metode tersebut. Aku baru menunjukkan 3. Apa kau pikir itu sudah terlalu banyak? Yun Qingyan mendengus dingin, dan serangan dahsyat sekali lagi menyerang Tetua Agung. Ya Tuhan, ini adalah jari 7 bintang, metode kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi lainnya. Tetua Agung bahkan lupa untuk melawan, tatapannya tertuju pada serangan Yun Qingyan yang datang. Jari 7 bintang, seperti halnya telapak tangan 9 kali lipat, tinju runtuh gunung, dan teknik gerakan transformasi monyet roh, adalah metode kultivasi yang disimpan di lantai 3 paviliun metode kultivasi keluarga Yun. Puff! Salah satu lengan Tetua Agung tertusuk jari 7 bintang milik Yun Qingyan, seketika menciptakan lubang berdarah yang menyemburkan darah panas. Sesuai namanya, jari 7 bintang adalah jenis teknik jari yang dapat langsung membuat jari-jari kultivator sekeras baja. Jangankan daging dan darah, granit pun bisa tertusuk. Kita bangkit dan jatuh bersama. Kita bertiga sudah terikat pada kapal Tetua Agung. Setelah Tetua Agung dikalahkan, Yun Qingyan pasti tidak akan melepaskan kita. Sepertinya Yun Qingyan telah berkultivasi selama 3 tahun menghilang, dan bakatnya bahkan lebih hebat daripada 3 tahun yang lalu.
Kalau tidak, Tetua Agung tidak akan terluka olehnya. Jika kami tahu lebih awal bahwa kultivasi dan bakat Yun Qingyan masih ada, kami pasti akan memilih untuk tunduk padanya. Sayangnya, kami sudah terikat dengan kapal Tetua Agung. Tiga tetua yang tersisa saling bertukar pandang, melihat penyesalan di mata masing-masing. Mereka sudah mempertimbangkan untuk menyerah kepada Yun Qingyan, tetapi karena posisi mereka saat ini, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menjadi musuh Yun Qingyan. Tiba-tiba, mereka bertiga menyerang, dan setiap serangan merupakan gerakan mematikan. Sungguh tak tahu malu, beraninya mengeroyok Tuan Muda Yan. Wajah Yun Meng dipenuhi amarah. Yun Qingyan dan Tetua Agung sedang bertarung satu lawan satu, tetapi sekarang, tiga tetua lainnya justru turun tangan dengan paksa. Aku, tukang jagal darah 1000 tangan, sudah lama ingin merasakan keahlianmu. Dengkuran dingin Yun Meng baru saja mereda, sosoknya juga melayang. Bang, bang, bang. Dengan 3 serangan telapak tangan berturut-turut, semua serangan Yun Meng mendarat di belakang ketiga tetua lainnya. Sialan, Yun Meng berani menyerang kita. Ayo kita jatuhkan dia dulu. Ketiga tetua itu berbalik dan secara bersamaan menyerang Yun Meng. Bang, 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 bang. Ketiganya, seperti Yun Meng, berada di tahap ke-8 alam bintang. Dengan kerjasama mereka bertiga, Yun Meng sama sekali bukan tandingan mereka. Dalam waktu kurang dari 10 detik terlibat dalam pertempuran, Yun Meng sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Puff! Akhirnya, di bawah serangan capit ketiga tetua, Yun Meng terkena serangan dari belakang, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Dengan suara dentuman lain, tetua kedua menendang perut Yun Meng dan melemparkannya. Aku tidak menyangka si tukang jagal darah 1000 tangan sudah memasuki tahap ke-8 alam bintang. Untungnya, kita bertiga bekerja sama. Dalam situasi 1 lawan 1, tak satu pun dari kita yang bisa menandinginya. Baiklah, ayo kita bantu Tetua Agung. Meskipun Tetua Agung terluka parah, ia masih berada di tingkat ke-9 alam bintang, dan daya tahannya jauh melampaui seniman bela diri tingkat rendah. Dia masih mampu melawan Yun Qingyan. Namun, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, Tetua Agung akhirnya akan dikalahkan oleh Yun Qingyan. Mengapa kendali Yun Qingyan atas kekuatan begitu sempurna? Bahkan seorang ahli alam bulan pun mungkin tidak mampu mencapai level ini. Tetua Agung benar-benar terkejut. Bukan hanya kendalinya atas kekuatan, tetapi bahkan teknik bertarungnya telah mencapai puncak. Sialan, kesempatan macam apa yang Yun Qingyan dapatkan selama 3 tahun menghilang. Tetua Agung tidak ragu bahwa jika Yun Qingyan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia pasti dapat langsung membunuhnya dengan satu gerakan. Pengendalian Yun Qingyan atas kekuatan dan teknik bertarung jauh melampaui dirinya sendiri. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Tetua Agung tidak akan pernah mampu mencapai tingkatan Yun Qingyan seumur hidupnya. Bagaimana mungkin, dia menggunakan 2 metode kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi secara bersamaan lagi. Selama pertempuran, Tetua Agung tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. 2 metode kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi yang baru juga berasal dari lantai 3 paviliun metode kultivasi. Jika Yun Qingyan telah mencuri semua metode kultivasi di lantai 3 paviliun metode kultivasi, meskipun sangat tidak mungkin, setidaknya ada 1/10.000 peluang. Tetapi yang membuat Tetua Agung bingung, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, adalah bahwa bahkan jika Yun Qingyan telah mencuri semua metode kultivasi di lantai 3 paviliun metode kultivasi, dia seharusnya tidak dapat menguasai semuanya. Ketidakmungkinan semacam ini sungguh mustahil. Lagi pula, energi seseorang terbatas. Sehebat apapun Yun Qingyan, mengembangkan metode kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi pasti membutuhkan waktu, kan? 1 tahun per metode adalah perkiraan yang konservatif, bukan? Masalahnya, Yun Qingyan baru berusia 18 tahun sekarang, dan lantai 3 paviliun metode kultivasi berisi lebih dari 30 metode kultivasi. Bagaimana Tetua Agung bisa tahu bahwa Yun Qingyan, yang tampaknya baru berusia 18 tahun, sebenarnya adalah seorang kaisar abadi yang telah berkuasa di dunia abadi selama 3000 tahun? Untuk metode kultivasi fana, ia hanya perlu mensimulasikan latihannya sekali dalam pikirannya, dan waktu simulasinya bisa 1 menit, setengah menit, atau bahkan hanya 1 pikiran. Tetua Agung, kami di sini untuk membantumu. Suara ketiga tetua lainnya terdengar, dan dalam waktu kurang dari 1 atau 2 detik, mereka sudah bergabung dalam pertempuran. Dengan 3 tetua lainnya menahan Yun Qingyan, Tetua Agung langsung merasa jauh lebih tenang. 4 tetua, 3 di tahap ke-8 alam bintang dan 1 di tahap ke-9 alam bintang. Bahkan Yun Qingyan pun tak berdaya. Bang! 3 detik kemudian, Yun Qingyan dipukul oleh telapak tangan, dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya Yun Qingyan terluka sejak kembali dari dunia abadi, meskipun itu hanya cedera ringan. Yun Qingyan tidak tinggal diam dalam pertempuran.
Ia menggunakan teknik gerakan transformasi monyet roh, melompat ke udara, dan mendarat di bebatuan 100 meter jauhnya. Sudah lama aku tidak berdarah. Bisik Yun Qingyan, lalu menyeka darah dari mulutnya, tatapannya semakin dingin. Waktu yang lama, ini berarti beberapa ratus tahun. Bahkan saat bertarung dengan binatang kekacauan primordial di lorong spasial, Yun Qingyan tidak pernah berdarah. Dengung, dengung, dengung. Tepat pada saat itu, sarung pedang kosong di punggung Yun Qingyan tiba-tiba mengeluarkan dengungan lembut. Suaranya sangat samar, hanya Yun Qingyan sendiri yang bisa merasakannya. Pedang ilahi pembunuh langit. Yun Qingyan tiba-tiba bergumam dengan emosi yang rumit, kau yang utuh adalah kartu truf terhebatku. Kini hanya sarung kosongmu yang tersisa, kau tetap kartu truf terhebatku. Meskipun niat membunuh Yun Qingyan kuat, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Sarung pedang-pedang ilahi pembunuh langit merupakan kartu truf terbesarnya, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sudah waktunya dia keluar dan memberiku penjelasan. Alih-alih menggunakan sarung pedang ilahi pembunuh langit, Yun Qingyan menatap ke suatu tempat 300 meter di sebelah timur. Apa dia menemukanku? 300 meter ke arah timur, seorang pria tua berambut putih yang tampaknya berusia 80-an berkata dengan cemas. Penatua Agung, Yun Qingyan saat ini sedang dikepung oleh keempat tetua. Jika kau tidak segera bertindak, kata Yun Han cemas kepada lelaki tua di depannya. Namun, ia diinterupsi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Jangan khawatir, denganku di sini, Yun Qingyan akan baik-baik saja. Dan, pria tua itu, yang disebut sebagai tetua agung-agung, berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku selalu merasa dia masih punya kartu truf. Bab 17, Keluarga Berlumuran Darah. Yun Qingyan sudah terluka, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tetua pertama telah ditekan oleh Yun Qingyan dan telah menahan amarahnya. Melihat Yun Qingyan terluka, ia langsung ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menekannya. Tetua pertama adalah orang pertama yang bergegas menuju Yun Qingyan, yang berdiri di atas bebatuan. Di belakangnya ada 3 tetua lainnya, dan semua serangan mereka mematikan. Sepertinya dia tidak berencana untuk keluar. Gumam Yun Qingyan, niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia, yang dimaksud Yun Qingyan adalah tetua agung yang mengamati dari balik bayangan. Kalau begitu jangan salahkan kaisar ini karena mengubah tempat ini menjadi gunung mayat dan lautan darah. Saat gumaman Yun Qingyan mereda, cahaya berdarah tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan sosoknya berubah menjadi hantu, menyerbu ke arah tetua pertama yang sedang menerjang ke arahnya. Bagaimana mungkin? Sang tetua agung, yang mengamati dari balik bayangan, melebarkan matanya. Ia menyadari bahwa kecepatan Yun Qingyan kini lebih dari 2 kali lipat kecepatan sebelumnya. Oh tidak, dia pasti telah meminum obat terlarang yang dapat meningkatkan kultivasinya secara instan. Ekspresi tetua agung berubah. Dia selalu berpikir bahwa sikap percaya diri Yun Qingyan disebabkan oleh kartu truf tersembunyi, tetapi dia tidak menyangka itu adalah obat terlarang. Obat terlarang apapun yang dapat langsung meningkatkan kultivasi seseorang akan menyebabkan kerusakan yang lebih atau kurang pada tubuh, bahkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ledakan. Suara benturan keras terdengar dari udara. Pukulan berat Yun Qingyan langsung menghantam serangan tetua pertama. Tetua pertama segera memuntahkan seteguk besar darah, tetapi sebelum tubuhnya sempat jatuh ke tanah, gerakan mematikan ketiga tetua lainnya telah melesat ke arah Yun Qingyan. Kalian semua, mati. Yun Qingyan menendang dada tetua pertama. Dengan suara berderak, ujung kakinya menancap di dada tetua pertama. Kemudian, memanfaatkan hentakan tendangan itu, tubuhnya terangkat lebih dari 10 meter, berhasil menghindari serangan mematikan dari 3 tetua lainnya. Yun Qingyan tidak berhenti. Dengan satu tangan mengepal dan satu tangan lainnya membentuk telapak tangan, ia menghantam tanah dari atas. Ledakan, ledakan. Satu pukulan dan satu telapak tangan langsung meledakkan kepala tetua kedua dan tetua keempat. Darah berceceran di mana-mana seperti semangka yang pecah. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Dari kematian tetua pertama hingga kepala tetua kedua dan keempat yang meledak, hanya butuh waktu kurang dari sedetik. Saat tetua ketiga yang tersisa tersadar, Yun Qingyan telah meninju lautan spiritualnya. Dengan suara keras, arus udara yang dahsyat meledak dari lautan spiritual tetua ketiga. Demi Fei Fei, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Pergilah. Setelah itu, Yun Qingyan menendang tetua ketiga hingga jatuh ke tanah. Laut spiritualku. Setelah jatuh ke tanah, tetua ketiga mengabaikan rasa sakit yang hebat dan dengan tak percaya menyentuh laut spiritualnya. Budidayanya lumpuh. Para petinggi keluarga yang dibawa oleh keempat tetua itu kini menatap Yun Qingyan dengan linglung, benar-benar ketakutan dengan kekejaman Yun Qingyan. 3 orang tua terbunuh, 2 di antaranya kepalanya hancur. Tetua ketiga yang tersisa, meski selamat, lautan spiritualnya hancur dan kultivasinya lumpuh. Oh tidak, dia datang untuk kita. Lari. Bahkan keempat tetua agung pun bukan tandingannya. Kita hanyalah ayam dan anjing baginya.
Para pejabat tinggi itu berteriak ketakutan, hampir bersamaan berbalik untuk melarikan diri. Yun Qingyan tidak punya niat menghentikan pembantaian itu. Orang-orang ini semua setia kepada keempat tetua agung. Karena dia sudah melenyapkan keempat tetua agung, mengapa dia masih mengampuni mereka? Sosoknya berubah menjadi hantu, langsung menyerbu kerumunan. Bang, bang, bang. Lebih dari selusin pejabat tinggi terkena telapak tangan Yun Qingyan. Masing-masing tewas dalam satu pukulan, yang terjauh hanya berlari sejauh 20 meter. Mati, semuanya mati. Tetua agung, yang datang terlambat, suaranya putus asa, berbicara dari belakang Yun Qingyan. 3 dari 4 tetua telah meninggal, dan 1 lumpuh. Para pejabat tinggi ini adalah tulang punggung keluarga, dan sekarang mereka semua telah meninggal. Wajah tetua agung menjadi sangat pucat. Tanpa operasi yang dilakukan orang-orang ini, seluruh keluarga mungkin akan merosot sejak saat itu. Saudara Yan, sepupu Yun Xuan juga melihat pemandangan ini dengan wajah penuh keterkejutan saat ini, tidak hanya terkejut dengan kultivasi Yun Qingyan, tetapi juga oleh kekejaman tegas yang ditunjukkan Yun Qingyan, yang tidak sesuai dengan usianya. Kalau mereka mati, ya mati saja. Karena mereka tumor keluarga, apa gunanya menyimpannya? Kata Yun Qingyan berbalik dan menatap tetua agung. Apa gunanya? Hahaha, tahukah kau bahwa agar sebuah keluarga bisa beroperasi secara normal, ia tak bisa hidup tanpa bantuan orang-orang ini. Apa kau pikir hanya kau yang bisa menghidupi seluruh keluarga Yun? Sang tetua agung tak kuasa menahan tawa karena amarah yang meluap-luap. Kenapa tidak? Yun Qingyan menatap langsung ke mata tetua agung dan berkata, apa katamu? Tetua agung tiba-tiba tercengang. Ketika Yun Qingyan mengatakannya, ia memancarkan keyakinan yang luar biasa. Bahkan ia sendiri sedikit terpengaruh untuk percaya bahwa Yun Qingyan memang mampu menghidupi seluruh keluarga sendirian. Lagi pula, meskipun aku tidak pernah peduli dengan bantuanmu, harus kuakui, bantuanmu benar-benar murahan. Setelah berbicara, Yun Qingyan berbalik dan pergi. Wajah tua tetua agung memerah, dan menyadari kesalahannya, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada sosok Yun Qingyan yang menjauh, kupikir kau masih punya kartu as, jadi aku ingin melihat kartu asmu sebelum bertindak. Aku tak menyangka kau akan meminum obat terlarang yang langsung meningkatkan kultivasimu. Kartu truf. Kalau aku benar-benar menggunakan kartu trufku, aku bahkan tak akan mengampunimu. Suara Yun Qingyan terdengar dari kejauhan. Orang tak bersalah karena harta karunnya. Kultivasinya saat ini kurang dari 1/1 juta dari puncaknya, jadi bagaimana mungkin dia dengan gegabah mengungkap keberadaan sarung pedang ilahi pembunuh langit. Bagi siapapun yang melihat sarung pedang itu, dia akan memilih untuk membungkam mereka, kecuali kerabat terdekatnya. Bahkan bagi kerabat terdekatnya, Yun Qingyan akan menemukan cara untuk menghapus ingatan mereka tentang sarung pedang. Mengenai obat terlarang yang langsung meningkatkan kultivasi, Yun Qingyan bahkan tidak ingin menjelaskannya. Yang disebut tetua agung hanya memiliki wawasan sebatas itu. Sejak awal pertempuran hingga sekarang, Yun Qingyan belum meminum ramuan apapun, apalagi obat terlarang. Alasan mengapa kultivasinya tiba-tiba melonjak dalam semalam adalah karena dia telah membakar setetes darah Saripati Kaisar Abadi. Tunggu, tetua agung tiba-tiba berteriak, dan sosoknya segera mengejarnya, menghalangi jalan Yun Qingyan. Apakah ada hal lain? Yun Qingyan sedikit tidak sabar. Bagaimana rencanamu menghadapi bawahan dan kerabat kepercayaan yang ditinggalkan oleh keempat tetua? Tanya tetua agung, tetapi sebelum Yun Qingyan sempat menjawab, ia langsung merenung, kalau kau tidak memotong rumput liar itu sampai ke akar-akarnya, mereka akan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Karena pedang panjang ini sudah terhunus, ayo kita bunuh sampai tuntas. Ketidaksabaran di wajah Yun Qingyan sedikit mereda. Sepertinya orang tua ini, meskipun sifatnya bimbang, bukanlah orang bodoh. 4 tetua, 3 terbunuh dan 1 lumpuh karena ulahku. Bawahan dan kerabat kepercayaan mereka tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh keluarga, sebaliknya, mereka akan menjadi batu sandungan bagi perkembangan normal keluarga. Cara terbaik untuk mengatasi batu sandungan adalah dengan menyingkirkan semuanya. Yun Qingyan menatap tetua agung dan berkata, awalnya, aku akan menyerahkan masalah ini kepada Paman Meng, tetapi karena kau sudah bicara, aku serahkan saja padamu. Yun Xuan dan Yun Meng, yang menyusul dari belakang, kebetulan mendengar kata-kata Yun Qingyan dan tak kuasa menahan gemetar. Yun Qingyan sedang memberi perintah kepada tetua agung. Namun yang lebih mengejutkan mereka belum terjadi. Tetua agung tidak hanya tidak marah, tetapi dia juga berkata kepada Yun Qingyan dengan ekspresi yang menyenangkan, baiklah, aku akan mengurusnya, tetapi garis keturunan tetua ketiga. Yun Qingyan memotongnya sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, aku akan mengurus garis keturunan tetua ketiga sendiri. Sisanya, lakukan saja seperti yang kau katakan. Alasan Yun Qingyan menunjukkan belas kasihan kepada tetua ketiga adalah karena putri tetua ketiga, Yun Feifei, yang telah mengikuti Yun Qingyan sejak dia masih kecil, memanggilnya, Saudara Yan, sepanjang waktu.
Hanya karena dia memanggilnya, saudara Yan, Yun Qingyan harus memberikan wajahnya. Lagi pula, tetua ketiga sudah dilumpuhkan olehnya, jadi apa salahnya membiarkan nyawanya tetap hidup. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Yun Qingyan menyuruh Yun Meng menyiapkan bak berisi cairan obat. Dalam pertempuran tadi, ia tidak hanya membakar setetes darah esensi Kaisar Abadi, tetapi juga menderita luka serius. Hanya dengan menggunakan mandi obat, ia dapat pulih secepat mungkin. Paman Meng, pergilah sekarang dan beritahu Lin Beihua dari keluarga Lin bahwa aku menerima tantangannya. Waktunya 3 hari lagi. Katakan padanya untuk mencuci lehernya dan menungguku. Kata Yun Qingyan, yang sedang berendam di bak obat, dengan kilatan pembunuh di matanya. Bawahan ini akan segera mengaturnya. Kata Yun Meng, lalu membungkuk dan pergi. Selama sisa waktu itu, Yun Qingyan berendam dalam cairan obat sambil berkultivasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baru pada malam hari ia pulih 70 hingga 80%. Lin Beihua datang hari ini untuk menantangku, khususnya menyebut kebun herbal spiritual sebagai taruhannya. Pasti ada yang mencurigakan. Setelah membuka matanya, Yun Qingyan bergumam pelan. Baiklah, aku akan pergi ke kebun tanaman obat spiritual besok pagi-pagi sekali, dan aku juga akan mengumpulkan beberapa tanaman obat spiritual yang bermanfaat. Yun Qingyan membulatkan tekadnya. Yun Qingyan telah memutuskan untuk memusnahkan keluarga Lin. Alasan dia menunda duel dengan Lin Beihua selama 3 hari adalah untuk meluangkan waktu menyelidiki kebun ramuan spiritual. Yun Qingyan memiliki intuisi yang kuat bahwa ada semacam rahasia di taman ramuan spiritual, dan tantangan Lin Beihua adalah untuk rahasia itu. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Yun Qingyan merasakan seseorang memasuki halaman. Ini paman dan tetua agung. Yun Qingyan membuka matanya dari kultivasinya lalu berjalan keluar ruangan. Aneh, kenapa aku merasa energi spiritual di halaman ini lebih kaya daripada di luar? Setelah memasuki halaman, Yun Han tak bisa menahan diri untuk bergumam bingung. Energi spiritual ganda, sebagai seorang master alam bulan tahap kedua, persepsi tetua agung jauh lebih unggul daripada Yun Han. Ia melihat sekeliling, semakin khawatir. Mungkinkah halaman ini telah dibentuk dengan formasi oleh Yun Qingyan? Benar sekali, suara Yun Qingyan tiba-tiba terdengar, dan sosoknya muncul di hadapan mereka. Astaga, kau ternyata seorang ahli formasi. Melihat Yun Qingyan mengangguk, tetua agung tak kuasa menahan diri untuk berseru. Apa, ahli formasi? Mata paman Yun Han juga menunjukkan keterkejutan, dan dia menatap Yun Qingyan dengan saksama. Yaner, bukankah kau bilang kau seorang alkemis? Bagaimana kau bisa menjadi ahli formasi sekarang? Paman, menjadi seorang alkemis dan ahli formasi bukanlah hal yang bertentangan, kata Yun Qingyan dengan sedikit putus asa. Tidak berkonflik. Apa maksudmu? Paman belum sepenuhnya memahaminya. Artinya, dia bukan hanya seorang alkemis, tapi juga seorang master formasi. Tetua agunglah yang berbicara, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Dia sungguh tak percaya ada seseorang di dunia ini yang bisa menjadi seorang alkemis sekaligus master formasi. Bab 18, Jejak Binatang Roh. Alkemis dan master formasi adalah salah satu profesi yang paling dihormati di benua Tianxing. Terutama master formasi, yang merupakan profesi paling dihormati, tanpa terkecuali. Hahaha, surga berpihak pada klan Yunku, surga berpihak pada klan Yunku. Setelah tenang, tetua agung tak kuasa menahan tawa gembira. Paman Yun Han juga sangat gembira. Kembalinya Yun Qingyan memberinya terlalu banyak kejutan. Dengan Yaner di sini, tak lama lagi klan Yun kita akan kembali menjadi klan nomor 1 di kota Tianyu. Kota Tianyu. Yun Han, hanya itukah yang kau bayangkan? Apa kau percaya bahwa dalam 100 tahun, klan Yun, di bawah kepemimpinan Qingyan, akan menjadi salah satu dari 5 klan besar teratas di seluruh dinasti Tianyuan? Tetua agung memutar matanya ke arah Yun Han, dan tanpa sengaja, panggilannya untuk Yun Qingyan telah berubah menjadi Qingyan. Yun Qingyan tidak berbicara, tetapi ia merasa benar-benar terdiam. Tetua agung berkata pamannya kurang berwawasan, tetapi bukankah ia sendiri seperti katak di dalam sumur? Dalam 100 tahun, apalagi klan Yun menjadi satu dari 5 klan besar teratas di dinasti Tianyuan, itu akan lebih dari cukup bagi mereka untuk menjadi satu dari 5 klan besar teratas di dunia abadi. Yun Qingyan mengangkat bahu dan menatap tetua agung, lalu berkata, baiklah, mari kita kembali ke topik utama. Bagaimana Anda menangani urusan yang saya percayakan kepada Anda kemarin? Tetua agung tidak mempermasalahkan nada bicara Yun Qingyan yang seperti seorang atasan yang berbicara kepada bawahannya. Ia mengangguk pelan dan berkata, semua yang perlu diselesaikan sudah diselesaikan. Keluarga Yun sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Tetua agung sangat terampil dalam memilih kata-katanya. Misalnya, kata kita, setara dengan mengikatkan diri pada kapal Yun Qingyan. Selanjutnya, Yun Qingyan dan 2 orang lainnya berbincang selama sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, Yun Qingyan bersiap untuk berangkat ke kebun ramuan roh.
Sebelum pergi, ia menginstruksikan Yun Meng untuk mengajak sepupu, paman, dan tetua agung berendam dalam cairan penempat tubuh 7 harta karun. Kebun ramuan roh klan Yun, seperti tambang besi perak hitam klan Lin, terletak di pegunungan Loyun, tenggara kota Tianyu. Setelah keluar dari gerbang kota, Yun Qingyan berlari ke arah tenggara dengan kecepatan tercepatnya. Yun Qingyan membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk mencapai pintu masuk pegunungan Loyun. Di depannya, terbentang hutan yang luas dan tak terbatas, dengan aura berkabut yang melayang di atasnya, membuatnya seolah-olah berada di alam abadi. Yun Qingyan terjun ke dalam hutan, melompat dan melesat di antara pepohonan bagai proyektil. Setelah sekitar setengah jam, hidung Yun Qingyan mencium aroma samar. Ini adalah aroma yang berasal dari sejumlah besar tanaman obat. Seperti dugaannya, penglihatan Yun Qingyan menangkap sebuah taman ramuan roh yang dikelilingi pagar kawat. Siapa yang ke sana? Berhenti sekarang juga. Ini wilayah klan Yun. Penyusup akan dibunuh. Di pintu masuk pagar kawat, 10 penjaga berjaga secara bersamaan. Karena Yun Qingyan tidak bersembunyi, mereka langsung menemukannya. Pewaris klan Yun, Yun Qingyan. Untuk menghindari konflik yang tidak perlu, Yun Qingyan langsung menyatakan identitasnya. Siapa orang yang bertugas menjaga taman ramuan roh? Cepat bawa aku kepadanya, kata Yun Qingyan sambil berjalan menuju para penjaga. Benar saja, itu Tuan Muda, salah satu penjaga mengenali Yun Qingyan. Kudengar Tuan Muda Yun Qingyan, yang menghilang 3 tahun lalu, telah kembali. Aku tak menyangka itu benar, kata penjaga yang mengenali Yun Qingyan dengan wajah gembira. Dahulu kala, Yun Qingyan adalah kebanggaan seluruh klan Yun, dan objek pemujaan bagi banyak orang. Penjaga ini adalah salah satu orang yang mengagumi Yun Qingyan. Tuan Muda, nama saya Chen Wu. 3 tahun yang lalu, saya pernah menuntun kuda untuk Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda masih mengingat saya. Penjaga yang mengenali Yun Qingyan bertanya dengan penuh semangat, tetapi tanpa menunggu Yun Qingyan menjawab, ia langsung berkata, Tuan Muda, bawahan Anda sekarang akan membawa Anda menemui pemimpin Yun Hao. Ah, Chen Wu, tentu saja aku ingat kamu. 3 tahun yang lalu, ketika Keyer dan aku kembali berburu dan tiba di klan, kamulah yang menuntun kudaku. Kata Yun Qingyan tanpa berpikir, tanpa pikir panjang. Ya, aku tidak menyangka Tuan Muda masih mengingatku. Chen Wu, yang berusia 30-an, menjadi semakin bersemangat. Kapan Yun Hao ditugaskan di sini? Tanya Yun Qingyan santai. Ia memiliki sedikit kesan tentang Yun Hao. Nama keluarga asli Yun Hao bukanlah Yun, tetapi karena ia telah memberikan banyak jasa kepada keluarga Yun, ia diberi nama keluarga Yun. Dari segi senioritas, Yun Hao, yang berusia 40-an, juga bisa dianggap sebagai paman Yun Qingyan. Tuan Muda, pemimpin Yun Hao ditugaskan untuk menjaga taman ramuan roh setelah dia mencapai tahap ke-7 alam bintang setahun yang lalu, jawab Chen Wu jujur. Oh, secerca keraguan melintas di benak Yun Qingyan. Bakat Yun Hao biasa-biasa saja, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah bisa naik ke tahap ke-7 alam bintang dalam hidup ini. Sesaat kemudian, Chen Wu membawa Yun Qingyan keluar sebuah bangunan sederhana. Kamu Yun Qingyan. Saat itu, seorang pria parubaya berusia 40-an dengan alis tebal dan mata besar berjalan keluar. Benar sekali, Yun Qingyan mengangguk pelan, indera kedewaannya menyapu pria parubaya di depannya. Dia sebenarnya berada di tahap ke-8 alam bintang, tetapi kultivasinya terakumulasi melalui pengobatan. Dengan satu sapuan indera ilahinya, Yun Qingyan benar-benar memahami kemampuan sejati Yun Hao. Hebat sekali, aku tak menyangka Tuan Muda Yun Qingyan benar-benar kembali. Belum lama ini, ketika anggota klan yang mengisi persediaan datang ke sini, ku dengar mereka bilang Tuan Muda yang menghilang 3 tahun lalu telah kembali. Saat itu, aku ingin kembali ke klan untuk menemui Tuan Muda, tetapi tanggung jawab menjaga taman ramuan roh terlalu berat, dan aku tak punya waktu untuk kembali. Pria parubaya itu, Yun Hao, menghela napas, tampak sangat menyesal. Tidak masalah, Paman Yun Hao tidak punya waktu, tapi bukankah aku datang untuk menemui Paman Yun Hao? Kata Yun Qingyan. Paman Yun Hao, apakah ada sesuatu yang aneh di taman ramuan roh akhir-akhir ini? Yun Qingyan kemudian bertanya, tampak santai, tetapi indera ilahinya mengamati ekspresi Yun Hao. Tidak biasa, tidak, aku bertugas di taman ramuan roh sampai sekarang, dan semuanya selalu normal. Kata Yun Hao, ekspresinya tetap sama. Namun, meskipun ia sangat pandai menyembunyikan diri, kepanikan yang nyaris tak terlihat di matanya masih tertangkap oleh Yun Qingyan. Pemimpin Yun Hao, bukankah akhir-akhir ini banyak tanaman obat yang hilang? Dan, di banyak area yang hilang, jejak kaki hewan telah muncul, kata Chen Wu, yang berdiri di belakang Yun Qingyan, tiba-tiba. Ramuan obat hilang, jejak kaki binatang, ekspresi Yun Qingyan berubah, dan dia langsung berbalik. Chen Wu, ceritakan detailnya. Baik, Tuan Muda, Chen Wu hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba disela oleh Yun Hao. Chen Wu, silakan mundur dulu.
Saya akan menjelaskannya sendiri kepada Tuan Muda. Yun Hao langsung mengusir Chen Wu. Tuan Muda, begini, belum lama ini, seekor binatang buas memanjat pagar kawat dan memasuki kebun herbal roh untuk mencuri dan memakan tanaman obat. Kebun herbal roh mencakup area seluas lebih dari 1 juta meter persegi, dan binatang buas ini relatif kecil, jadi untuk sementara waktu, kami belum dapat melacak keberadaannya. Yun Hao menatap Yun Qingyan dan berkata. Di akhir, ia menambahkan, karena tanaman obat yang hilang itu semuanya sangat umum, saya tidak menyebutkannya ketika Tuan Muda bertanya apakah ada sesuatu yang aneh tadi. Bahwa aku melihat seperti apa jejak kaki itu, kata Yun Qingyan setelah berpikir sejenak. Ya, Yun Hao ragu sejenak sebelum menjawab. Kebun ramuan roh dibagi menjadi banyak area, sebagian ditanami ramuan biasa, dan sebagian lagi ditanami bahan obat-obatan berharga. Di area umum, berbagai tanaman obat ditanam di bagian-bagian khusus. Hal yang sama berlaku untuk area berharga, tetapi di dalam area berharga tersebut, tanaman obat yang sama dikategorikan lebih lanjut berdasarkan tahun pertumbuhan yang berbeda. Ambil saja Ganoderma sebagai contoh, mereka yang berusia di bawah 10 tahun berada di satu daerah, mereka yang berusia 10 hingga 20 tahun di daerah lain, dan mereka yang berusia 20 hingga 50 tahun di daerah yang lain lagi. Sedangkan untuk tanaman herbal yang umurnya lebih dari 100 tahun, karena langka, varietas yang berbeda pun ditanam di lahan yang sama. Yun Hao memimpin Yun Qingyan menuju area tengah Taman Jamu Roh. Area pinggiran Taman Ramuan Roh ditanami tanaman obat umum, dan semakin dekat ke bagian tengah, tanaman ramuan spiritual yang ditanam menjadi semakin berharga. Ketika mereka tiba di area budidaya ginseng di area berharga itu, Yun Qingyan tiba-tiba berhenti. Ia menemukan jejak kaki kecil. Jejak kakinya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari kepalan tangan bayi. Dari jejak kakinya, binatang itu memang sangat kecil, tetapi beratnya tidak ringan, dan ia hanya memiliki 1 jari kaki. Ini sepertinya ditinggalkan oleh sejenis binatang roh, gumam Yun Qingyan, dan ribuan binatang roh langsung terlintas di benaknya. Akan tetapi, tidak ada satupun yang sesuai dengan 3 ciri, berukuran kecil, berbobot berat, dan berjari tunggal. Tuan Muda, menurutmu hewan apa yang meninggalkan jejak kaki ini? Tanya Yun Hao tiba-tiba. Seekor binatang. Kalau tidak salah, ini pasti jejak kaki binatang roh, kata Yun Qingyan, lalu melanjutkan berjalan menuju area pusat Taman Ramuan Roh. Binatang roh menyerupai binatang dalam penampilan, tetapi tidak seperti binatang roh memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, bahkan sebanding dengan manusia. Selain itu, binatang roh, seperti manusia, dapat berkultivasi, dan setelah berkultivasi ke alam Xiantian, mereka dapat berubah wujud menjadi manusia. Di dunia abadi, makhluk roh yang mampu berubah wujud disebut jenis iblis. Di antara 10 kaisar abadi agung di dunia abadi, 3 di antaranya berjenis iblis. Aneh, kenapa indera ketuhananku tidak bisa mendeteksi keberadaannya? Saat ia semakin dekat ke area pusat, Yun Qingyan mencium aroma samar yang tak biasa bercampur di udara. Jelas, aroma itu berasal dari makhluk roh itu. Namun, yang membingungkan Yun Qingyan adalah indera ketuhanannya tidak bisa menangkap keberadaannya. Indera ketuhanan Yun Qingyan setara dengan seorang kaisar abadi. Kecuali kaisar abadi lainnya, tak seorang pun di dunia ini yang bisa lolos dari persepsi indera ketuhanannya. Tuan Muda, sudah hampir waktunya makan siang. Bagaimana kalau kita kembali makan dulu dan menyelidikinya nanti sore? Kata Yun Hao, yang berjalan di belakang Yun Qingyan, tiba-tiba. Tidak perlu, aku belum lapar, kata Yun Qingyan tanpa menoleh. Tuan Muda, Anda mungkin tidak lapar, tapi saya lapar. Yun Hao tiba-tiba menekankan, nadanya semakin dingin. Jika kamu lapar, kembalilah sendiri. Yun Qingyan masih tidak menoleh, seolah-olah dia tidak menyadari perubahan nada bicara Yun Hao. Tuan Muda, mengapa Anda mempersulit hal ini? Yun Hao mendesah, dan aura pembunuh samar-samar terpancar darinya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda pernah mendengar pepatah, orang yang tidak bersalah hanya bersalah karena memiliki harta karun. Benda berharga seperti binatang roh bukanlah sesuatu yang semua orang berhak miliki. Mengapa Tuan Muda harus begitu gigih? Oh, apa maksud Paman Yun Hao? Yun Qingyan berbalik, matanya sedikit dingin. Tidak ada maksud lain, hanya ingin membujuk Tuan Muda untuk meninggalkan Taman Ramuan Roh. Ada beberapa hal yang tidak pantas Tuan Muda inginkan. Yun Hao menatap Yun Qingyan dengan tatapan sinis di wajahnya. Apakah kau mengancamku? Tatapan dingin di mata Yun Qingyan semakin dalam. Hehe, mengancam. Kalau Tuan Muda mau berpikir begitu, tidak apa-apa. Sambil berbicara, Yun Hao sudah berjalan ke arah Yun Qingyan. Baiklah, kesabaran saya terbatas. Kalau Tuan Muda tidak mau pergi sendiri, maka saya harus meminta Anda pergi sendiri. Bab 19, merobek semua kepura-puran. Kebun ramuan roh adalah wilayah kekuasaan keluarga Yunku. Kau, Yun Hao, terus terang saja, tak lebih dari seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Yun.
Apa kau yakin ingin memintaku pergi dari sini? Yun Qingyan menjilat bibirnya, matanya menyipit. Dibanding-bandingkan dengan anjing, Yun Hao tidak marah, malah tertawa terbahak-bahak, hahaha, memangnya kenapa kalau aku anjing? Hari ini, anjingku ini akan menggigit tuannya. Saat suara Yun Hao jatuh, ia tiba-tiba menyerang. Saat ini, jaraknya kurang dari 3 meter dari Yun Qingyan. Dengan bunyi mendesing, serangan Yun Hao hampir menyentuh tubuh Yun Qingyan, dan ini memakan waktu kurang dari 1/100 detik. Namun, dalam waktu singkat itu, Yun Qingyan memiringkan tubuhnya dan menghindari serangan Yun Hao. Saat berikutnya, Yun Qingyan mengulurkan tangan dan meraih punggung Yun Hao. Ledakan. Yun Hao bereaksi sangat cepat, berbalik tajam dan menghantamkan telapak tangannya ke arah tangan Yun Qingyan yang mencengkeram. Ia kemudian menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk terpental mundur beberapa puluh meter. Saya rasa tuan muda pasti sangat terkejut sekarang, kan? Bahkan Yun Yangqing, seorang kultivator alam bintang tingkat ke-7, bukanlah tandinganmu, tapi sekarang kau bahkan tidak bisa mengalahkan anjing sepertiku. Yun Hao, yang telah mendarat di antara semak-semak herbal, menatap Yun Qingyan dengan ekspresi mengejek. Hanya kultivasi alam bintang tingkat ke-8 saja sudah cukup untuk mengejutkanku. Dan apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Tatapan jijik terpancar di mata Yun Qingyan, lalu ia melancarkan tinju gunung runtuh ke arah Yun Hao. Dia benar-benar meremehkan Yun Hao. Bahkan Tetua Agung, seorang kultivator alam bintang tingkat ke-9, bukanlah tandingannya. Lalu, apa Yun Hao sebenarnya? Hahaha, Tuan Muda, jangan keras kepala begitu. Keluarga Lin mengirim kabar kemarin untuk memberitahu saya bahwa kultivasi Tuan Muda juga kira-kira di alam bintang tingkat ke-7, hanya saja kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada kultivator alam bintang tingkat ke-7 biasa. Dan saya adalah kultivator alam bintang tingkat ke-8 sejati. Yun Hao mencibir, juga menangkis pukulan Yun Qingyan dengan pukulannya sendiri. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang memekakkan telinga, diikuti oleh gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Menatap Yun Hao lagi, dia telah terpental sejauh 100 meter oleh pukulan gunung runtuh milik Yun Qingyan, menghantam ladang tanaman Ganoderma pengganda teh. Batuk, Yun Hao batuk seteguk besar darah, berjuang untuk bangun dari ladang herbal, tubuhnya tertutup lumpur lembut. Bagaimana mungkin? Yun Hao tak percaya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tadi, ia dan Yun Qingyan memang saling berhadapan, tetapi justru dalam konfrontasi langsung itulah, ia terlempar 100 meter hanya dengan satu pukulan Yun Qingyan. Apakah kamu benar-benar hanya seorang kultivator alam bintang tingkat ke-7? Yun Hao menarik napas dalam-dalam, menatap Yun Qingyan dengan tak percaya. Tentu saja tidak. Saat Yun Qingyan berbicara, dia sudah mengaktifkan teknik gerakan 100 transformasi monyet roh dan terbang. Dalam hal kultivasi, aku hanya seorang kultivator alam bintang tahap kelima, tapi itu sudah cukup untuk menghadapimu. Saat Yun Qingyan selesai berbicara, dia sudah terbang di depan Yun Hao, mengangkat tangannya, dan mengangkat Yun Hao. Keluarga Yunku telah memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu mengkhianati kami, diam-diam bersekongkol dengan keluarga Lin, dan bahkan berani menyinggung perasaanku. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Yun Qingyan, Yun Hao langsung memohon dengan ketakutan, Tuan Muda, kau, jangan bunuh aku dulu. Aku tahu banyak informasi tentang keluarga Lin. Selama Tuan Muda mengampuni nyawaku, aku akan memberitahu Tuan Muda semua yang ku tahu. Melihat Yun Qingyan terdiam, Yun Hao mengira Yun Qingyan sedang mempertimbangkannya, jadi ia segera berkata, Lin, tantangan Lin Beihua kepada Tuan Muda kali ini bukan hanya untuk kebun herbal roh keluarga Yun, tetapi juga untuk makhluk roh misterius yang secara tidak sengaja memasuki kebun herbal roh. Untuk tantangan ini, keluarga Lin telah melakukan persiapan yang matang, tidak ragu untuk menggunakan harta karun magis tingkat raja tingkat rendah. Harta karun ajaib tingkat raja. Yun Qingyan merasa sedikit terkejut. Di dunia abadi, bahkan cangkul pun jauh melampaui level raja. Namun di benua bintang surgawi, harta magis level raja adalah harta yang tak ternilai. Bahkan harta karun ajaib tingkat raja yang rendah pun nilainya lebih dari nilai gabungan tambang besi perak hitam milik keluarga Lin dan kebun ramuan roh milik keluarga Yun. Lagi pula, bukankah Tuan Muda penasaran mengapa aku mengkhianati keluarga Yun? Yun Hao ragu sejenak sebelum melanjutkan, seperti kata Tuan Muda, keluarga Yun selalu memperlakukan saya dengan baik. Jika saya punya pilihan, tentu saja saya akan setia kepada keluarga Yun seumur hidup saya. Tapi keluarga Yun saat ini tidak jauh dari kehancurannya. Keluarga Lin sudah tidak bagus. Ekspresi Yun Qingyan berubah, tetapi sudah terlambat. Niat membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Saat ia menghindar, sebuah serangan telah mendarat di Yun Hao, langsung mengakhiri hidupnya. Meong, ditemani suara seperti meong kucing, sesosok makhluk roh kecil, seolah berteleportasi, muncul entah dari mana, 10 meter dari Yun Qingyan.
Binatang roh ini seluruhnya berwarna putih, dengan bulu putih bersih dan murni. Tubuhnya kecil, hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan orang dewasa, dan penampilannya sangat mirip anak kucing yang baru disapih. Ia memancarkan aura suci. Namun, tidak seperti kucing, keempat kakinya hanya memiliki satu jari kaki, dan anehnya, ia terasa sangat berat. Saat berdiri di tanah, ia terasa sangat berat. Kedua matanya penuh dengan kecerdasan spiritual, tetapi pada saat ini, di dalam mata yang hidup itu, ada kebencian yang mendalam. Kaulah, Yun Qingyan, yang biasanya tetap tenang bahkan ketika langit runtuh, kini mengalami perubahan ekspresi yang drastis, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Pantas saja indera ketuhananku tak bisa mendeteksinya. Jadi itu kau. Yun Qingyan tiba-tiba mengerti, dan di saat yang sama, ia merasa seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh, tatapannya tertuju pada makhluk roh di depannya. Meong, ia tampak ingin berbicara, tetapi tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia, hanya mengeluarkan serangkaian meong yang panik dan marah. Kau tidak bisa menyalahkan kaisar ini. Jangan lupa, di lorong spasial, kaulah yang menyerang kaisar ini lebih dulu. Yun Qingyan mendengus dingin, secara mengejutkan memahami, gonggongan pihak lain. Binatang roh di depannya ini tidak lain adalah binatang kekacauan primordial yang Yun Qingyan temui di lorong spasial dalam perjalanan kembali dari dunia abadi ke benua bintang surgawi. Binatang kekacauan primordial juga memiliki nama lain, roh kekacauan. Ia lahir dari kekacauan dan merupakan bentuk kehidupan paling awal yang muncul di alam semesta. Di dunia abadi, roh kekacauan telah punah selama era kuno abadi, tetapi meskipun demikian, masih banyak legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang roh kekacauan di dunia abadi. Seperti binatang rakus, roh kekacauan juga berevolusi dengan melahap. Namun, jika binatang rakus hanya bisa melahap makhluk hidup, roh kekacauan dapat melahap semua materi di dunia. Dari udara yang kecil dan tak terlihat, 5 elemen, dan kekuatan hukum, hingga luasnya surga, bumi, matahari, bulan, dan bintang, ia dapat melahap segalanya. Meong, roh kekacauan meraung saat terbang menuju Yun Qingyan. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan Yun Qingyan hanya bisa melihat lintasannya. Di depannya, Yun Qingyan tidak berani lengah sedikit pun. Ia segera mengaktifkan jurus-jurus 100 transformasi monyet roh dan melompat ke ketinggian lebih dari 20 meter. Suara mendesing. Roh kekacauan tiba-tiba menyemburkan batu kecil dari mulutnya, melesatkannya ke arah Yun Qingyan di udara. Yun Hao telah terbunuh oleh batu yang tertembak di dahinya. Tinju gunung yang runtuh. Batu itu melesat di udara, dan Yun Qingyan tak sempat menghindar. Ia hanya bisa membalasnya dengan pukulan berat. Dengan suara keras, batu itu hancur berkeping-keping, dan kulit di tangan Yun Qingyan yang memukul retak, mengeluarkan darah yang bagaikan bunga. Yun Qingyan mengabaikan rasa sakitnya. Ketika pukulan beratnya membendung batu itu, sebuah gelombang kejut tercipta. Ia tiba-tiba menggunakan gelombang kejut ini untuk mempertahankan tinggi badannya yang lebih dari 20 meter sambil bergerak menuju langit di belakangnya. Menghadapi binatang kekacauan primordial, Yun Qingyan hanya punya satu pikiran, melarikan diri. Dalam lorong spasial, alasan mengapa dia nyaris mengalahkan binatang kekacauan primordial sepenuhnya berkat pedang ilahi pembunuh langit. Dan sekarang, jangankan pedang ilahi pembunuh langit, dia bahkan tidak punya satupun senjata praktis. Teknik gerakan 100 transformasi monyet roh didorong hingga batas maksimal oleh Yun Qingyan. Kakinya menghentak keras di udara, seolah berjalan di tanah datar, atau seperti capung yang meluncur di air. Meong, secerca ejekan muncul di mata cerdas binatang kekacauan primordial. Kemudian, dengan serangkaian desisan, ia memuntahkan beberapa batu kecil ke udara. Yun Qingyan merasa semua bulu kuduknya berdiri. Ia segera melakukan salto di udara, dan batu-batu yang datang nyaris tak menyentuhnya. Namun karena salto, tubuhnya hanya bisa jatuh dari udara ke tanah. Ekspresi Yun Qingyan sangat muram. Di langit, ia masih punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi di darat, ia takut akan berada di bawah belas kasihan binatang kekacauan primordial. Pertempuran di lorong spasial itu sungguh menggemparkan. Satu orang dan satu binatang bertempur dari lorong spasial ke langit berbintang luar, lalu dari langit berbintang luar kembali ke lorong spasial. Jumlah bintang yang hancur akibat kerusakan tambahan dari pertempuran mereka saja mencapai puluhan ribu yang mengerikan. Namun, hasilnya adalah situasi di mana kedua belah pihak terluka parah. Yun Qingyan menghabiskan seluruh kultivasinya, bahkan kehilangan pedang ilahi pembunuh langit dan cincin penyimpanannya. Spirit of Chaos pun tak kalah. Ia bahkan menghabiskan seluruh kultivasinya dan bahkan dikalahkan kembali ke wujud aslinya oleh Yun Qingyan, yang merupakan penampilannya saat ini. Perlu diketahui bahwa pada puncaknya, tubuh binatang kekacauan primordial saja sebesar gunung. Ia dapat memanggil awan dan hujan hanya dengan jentikan tangannya, dan bahkan bersin sesekali dapat membentuk badai dahsyat.
Yun Qingyan mengira binatang kekacauan primordial, yang telah dikalahkan kembali ke wujud aslinya, akan tersesat di lorong spasial. Ia tidak menyangka binatang itu akan datang ke benua bintang surgawi seperti dirinya. Terlebih lagi, kecepatan pemulihan primordial Chaos Beast jelas lebih cepat darinya. Dari pertemuan mereka baru-baru ini, Yun Qingyan memiliki 90% kepastian dalam menyimpulkan tingkat kultivasi roh kekacauan alam bintang tahap ke-6. Yang satu tingkat lebih tinggi dari levelnya saat ini. Kalau lawannya adalah orang lain, apalagi seorang kultivator alam bintang tingkat ke-6, apalagi seorang kultivator alam bintang tingkat ke-9, atau bahkan seorang kultivator alam bulan tingkat pertama, dia tidak akan terkejut. Tapi roh kekacauan, yang bisa dipikirkan Yun Qingyan hanyalah melarikan diri. Bagaimanapun juga, Spirit of Chaos merupakan eksistensi yang setingkat dengannya, kecepatan dan kekuatan tempurnya tidak kalah dari Yun Qingyan. Jika tingkat kultivasi tidak seimbang, pertempuran akan menjadi sepihak. Terlebih lagi, binatang kekacauan primordial, seperti dirinya, dapat membakar darah esensinya untuk meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya perbedaan adalah Yun Qingyan membakar darah esensi kaisar abadi, sedangkan binatang kekacauan primordial membakar darah esensi kekacauan. Binatang kekacauan primordial, apakah kau bertekad untuk membunuh kaisar ini? Yun Qingyan menarik napas dalam-dalam, menatap binatang kekacauan primordial dengan sungguh-sungguh, yang memancarkan aura suci. Kebencian muncul di mata roh kekacauan. Lalu, dengan kaki depannya yang ramping, ia membuat gerakan menggorok leher, meong, meong, meong. Hehe, memang, kalau kau bisa melahap kaisar ini, setidaknya kau bisa langsung pulih ke wujud aslimu, dan bahkan bakatmu akan lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi kau melewatkan satu hal. Yun Qingyan terdiam, matanya menyipit, sebagai kaisar abadi, bagaimana mungkin kaisar ini tidak punya cara untuk mempertahankan diri? Bab 20, Binatang Kekacauan Primordial. Dengung dengung dengung, sarung pedang ilahi pembunuh langit di punggung Yun Qingyan bergetar. Kali ini, aku akan membiarkanmu menghunus pedangmu. Seru Yun Qingyan, dan sarung pedang itu langsung melesat ke langit, memancarkan aura bak surga dari tubuhnya. Meong meong, melihat sarung pedang bergerak, mata roh kekacauan menunjukkan sedikit ketakutan naluriah. Namun, setelah menyadari bahwa itu hanyalah sarung pedang dan bukan pedang itu sendiri, ketakutan di matanya mereda. Meong, roh kekacauan melolong, dan sosoknya melesat bagai kilat, mencapai Yun Qingyan dalam sekejap mata. Pembunuh langit, Yun Qingyan mengulurkan tangan dan meraih sarung pembunuh langit yang melayang di udara, yang langsung muncul di tangannya. Sesaat kemudian, ia mengayunkan sarungnya. Wus wus wus, ratapan pilu bagaikan tangisan hantu dan lolongan serigala menggema di kehampaan. Semburan aliran udara merah yang tampak jelas menyapu dari sarungnya, memengaruhi ruang dalam radius 100 meter. Retakan muncul di tanah, seolah terkoyak gempa bumi, dan api berkobar di kehampaan, seolah akan hancur. Meong, merasakan aura penghancur dunia yang terpancar dari sarung pembunuh surga, ekspresi roh kekacauan berubah drastis. Saat hendak menghindar, kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya. Cahaya merah menyilaukan menyambar keluar, membutakan mata semua makhluk hidup dalam sekejap, membuat siapapun tidak dapat membuka mata. Setelah lampu merah memudar, sebuah lubang besar, berukuran lebih dari 100 meter persegi, muncul di tanah, dengan asap merah masih mengepul di atasnya. Roh kekacauan terbaring sekarat di dalam lubang, tubuhnya berlumuran darah ungu. Kedua matanya terbuka lebar, dipenuhi keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Sarung belaka memiliki kekuatan penghancur dunia. Yun Qingyan juga sedang tidak sehat. Meskipun sarung pembunuh langit hanya diayunkan sekali, ayunan itu hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Yun Qingyan menarik napas dalam-dalam, wajahnya masih menunjukkan rasa takut akan selamat dari bencana. Lalu, ia menatap roh kekacauan. Oh, belum mati. Sepanjang sejarah, aku belum pernah mendengar ada orang yang memperbudak binatang kekacauan primordial, gumam Yun Qingyan, kilatan cahaya melintas di matanya. Kalau begitu aku yang pertama. Gumam Yun Qingyan, menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk terbang ke binatang kekacauan primordial di dalam lubang. Ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan dengan cepat menempelkannya ke binatang kekacauan primordial. Dentang, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba memantulkan kembali segel tangan Yun Qingyan. Kontrak perbudakan dibatalkan. Mata Yun Qingyan menunjukkan keterkejutan. Di dunia abadi, dia tidak tahu berapa banyak binatang abadi yang telah berhasil dia perbudak, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kelahirannya? Tanya Yun Qingyan. Binatang kekacauan primordial lahir dari kekacauan, bentuk kehidupan paling awal di alam semesta, dan juga salah satu ras paling mulia di alam semesta. Di dunia abadi, ada ras tertentu yang bahkan kaisar abadi tidak dapat memperbudaknya. Ras ini disebut ras naga. Bahkan naga yang baru lahir pun tidak bisa diperbudak.
Ini karena keluhuran ras naga, keluhuran bawaan, keluhuran jiwa, keluhuran yang melampaui semua makhluk hidup. Justru karena kemuliaan mereka, bahkan hukum Dao Surgawi tidak mengizinkan mereka diperbudak. Ketidakmampuan Yun Qingyan untuk memperbudak binatang kekacauan primordial sekarang mungkin mirip dengan ketidakmampuan untuk memperbudak ras naga. Yun Qingyan tiba-tiba terdiam, pikirannya merenungkan sesuatu, sekilas tekad di matanya, ya, sebuah keputusan. Dalam hal garis keturunan bangsawan, binatang kekacauan primordial bahkan lebih unggul dari ras naga. Tidak berlebihan jika disebut yang pertama di dunia. Jika kaisar abadi lainnya, apakah mereka akan menggunakan kuota itu untuk roh kekacauan? Yun Qingyan bertanya pada dirinya sendiri. Setelah beberapa detik, tatapan tegas muncul di matanya. Tidak diragukan lagi, mereka akan. Di dunia abadi, ada rahasia yang tidak diketahui, rahasia utama yang hanya diketahui oleh kaisar abadi. Setiap kaisar abadi dapat menerima satu budak kekaisaran. Sesuai namanya, budak kekaisaran adalah pengikut yang hanya dapat diterima oleh kaisar abadi. Objeknya bisa manusia, iblis, atau ras apapun di antara berbagai ras. Para budak kekaisaran tidak hanya sepenuhnya setia kepada kaisar abadi, tetapi juga akan mematuhi semua perintah kaisar abadi tanpa syarat. Bahkan jika kaisar abadi memerintahkan budak kekaisaran untuk bunuh diri secara langsung, budak kekaisaran tidak akan menentangnya sedikitpun. Bukan hanya itu saja, budak kekaisaran juga dapat menanggung semua luka atas nama kaisar abadi, dan bahkan mati atas nama kaisar abadi. Misalnya, jika seorang kaisar abadi terluka parah dalam pertempuran dengan seseorang, mereka dapat, dengan satu pikiran, mentransfer semua kerusakan ke tubuh budak kekaisaran. Adapun metode untuk membuat budak kekaisaran mati atas nama kaisar abadi, metodenya bahkan lebih bervariasi. Misalnya, jika seorang kaisar abadi menderita luka fatal, mereka bisa meminta budak kekaisaran untuk menggantikannya. Atau, jika masa hidup seorang kaisar abadi hampir berakhir, mereka bisa, hanya dengan satu pikiran, mentransfer seluruh masa hidup budak kekaisaran kepada diri mereka sendiri. Namun, karena hanya ada satu kuota budak kekaisaran, 9 dari 10 kaisar abadi, termasuk Yun Qingyan, memesan kuota ini. Kecuali mereka menemukan kandidat yang unggul, mereka tidak akan dengan mudah menggunakan kuota budak kekaisaran. Lagi pula, bagi seorang kaisar abadi, seorang budak kekaisaran setara dengan kehidupan kedua. Kaisar abadi yang diketahui menggunakan kuota ini, Kaisar Abadi Suyuan, adalah yang tertua di antara 10 kaisar abadi. Ada rumor bahwa Kaisar Abadi Suyuan lahir di era kuno abadi, dan alasan ia hidup begitu lama adalah karena ia menggunakan kuota tersebut di akhir hayatnya, sehingga memungkinkan budak kekaisaran untuk mati menggantikannya. Dengan Kaisar Abadi Suyuan yang menetapkan preseden ini, banyak kaisar abadi memesan kuota budak kekaisaran mereka, berniat menggunakannya saat masa hidup mereka mendekati akhir. Binatang kekacauan primordial lahir di masa kekacauan dan telah hidup selama ribuan tahun. Bahkan jika melihat ke masa depan, ia pasti akan hidup lebih lama dari kaisar ini. Lagi pula, kekuatan tempur binatang kekacauan primordial di puncaknya tidak kalah dengan kaisar ini di masa jayaku. Mengambilnya sebagai budak kekaisaran sama saja dengan mengambil budak kaisar abadi. Yun Qingyan memejamkan mata, tangannya terus-menerus membentuk segel. Butuh 10 menit penuh untuk menciptakan segel tangan yang sangat rumit dan mendalam. Kemudian, segel tangan ini ditempelkan di dahi roh kekacauan. Seketika, energi tak kasat mata turun dari kehampaan, memasuki Yun Qingyan dan Chaos Spirit. Setelah ini, hubungan yang tidak dapat diputuskan terjalin antara jiwa Yun Qingyan dan jiwa roh kekacauan. Melalui koneksi ini, Yun Qingyan dapat, dengan satu pikiran, mengetahui kultivasi dan lokasi roh kekacauan. Ia juga dapat, dengan satu pikiran, membuat jiwa roh kekacauan terpencar. Mulai saat ini, Yun Qingyan akan sepenuhnya mengendalikan hidup dan matinya roh kekacauan. Tuan muda, tepat saat itu, terdengar seruan, diikuti oleh seorang pria parubaya berpakaian seperti penjaga yang berlari ke tepi lubang, matanya dipenuhi keterkejutan saat menatap Yun Qingyan di bawah. Itu Chen Wu. Dia tertarik dengan pertarungan yang sengit itu. Ini mayat pemimpin Yun Hao. Chen Wu tersentak ketika menemukan mayat Yun Hao. Dia dibunuh olehku, kata Yun Qingyan. Ia menatap Chen Wu dan menambahkan, dia mengkhianati keluarga dan membelot ke keluarga Lin. Apakah kamu membawa pil? Tanya Yun Qingyan lagi. Ya, tapi hanya obat penyembuh yang paling umum. Chen Wu buru-buru mengeluarkan botol kecil, melompat ke dalam lubang, dan menyerahkan botol kecil itu kepada Yun Qingyan. Yun Qingyan membuka tutup botol dan menelan seluruh isi botol pil. Lindungi aku. Yun Qingyan selesai berbicara dan segera duduk bersila, mulai mengalirkan energinya untuk mencerna kekuatan obat. Karena dia terluka parah, Yun Qingyan butuh waktu 2 jam penuh untuk memurnikan pil di perutnya. Meskipun dia masih sangat lemah, wajahnya sudah mulai tampak berwarna.
Chen Wu, apakah kamu bersedia mengubah nama keluargamu dan menjadi bagian dari keluarga Yunku? Yun Qingyan menatap Chen Wu dan bertanya. Fiu, napas Chen Wu tiba-tiba terasa berat. Ia langsung berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Tuan muda, bawahan ini bersedia. Bagi para pengikut keluarga Yun, kehormatan terbesar adalah dianugerahi nama keluarga Yun. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga Yun. Mulai sekarang, kebun ramuan spiritual ini akan dikelola olehmu, Yun Wu. Kata Yun Qingyan, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yun Wu untuk berdiri. Cara Yun Qingyan dalam mengelola orang selalu memberi penghargaan atas jasa dan menghukum kesalahan. Kemunculan Yun Wu di saat kritis ini, menyediakan sebotol pil yang menyelesaikan kebutuhan mendesaknya, tentu saja pantas mendapatkan hadiah, dan hadiah yang sangat besar. Memberikan nama keluarga Yun. Bagi yang lain, mungkin tampak biasa saja, tetapi bagi mereka yang mengikuti keluarga Yun, dianugerahi nama keluarga itu merupakan kehormatan terbesar. Tentu saja, pengkhianat seperti Yun Hao merupakan pengecualian. Sedangkan untuk mengelola kebun ramuan spiritual, bagi Yun Wu yang sudah bekerja di kebun ramuan spiritual itu sama saja dengan naik jabatan. Harus diakui, Yun Qingyan memiliki sistem yang baik dalam memberi penghargaan kepada bawahannya. Sebagai atasan, ia berusaha seminimal mungkin untuk memberikan penghargaan yang paling dibutuhkan bawahannya. Terima kasih, Tuan Muda. Aku, Yun Wu, bersumpah akan setia kepada keluarga Yun seumur hidup dan selamanya. Yun Wu berlutut di tanah, wajahnya gembira namun sungguh-sungguh saat bersumpah. Yun Qingyan mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yun Wu untuk berdiri. Lalu, ia mengalihkan pandangannya kembali ke roh kekacauan. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura mati? Dengan itu, dia menendangnya, mengirim roh kekacauan beberapa meter jauhnya, membuatnya menjerit kesakitan dan langsung membuka matanya. Meong, roh kekacauan itu melotot ke arah Yun Qingyan, matanya dipenuhi kebencian, namun lebih dari itu, dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang dapat dilakukannya, hidup dan matinya ada di tangan Yun Qingyan. Jangan ragu, nanti, kau akan tahu bahwa menjadi budak kaisar ini akan menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Yun Qingyan berkata kepada roh kekacauan, lalu tatapannya kembali dingin. Juga, jangan berpikir kaisar ini pemarah. Jika kau menatap kaisar ini dengan tatapan sebal seperti itu lagi, jangan salahkan kaisar ini karena langsung menghapusmu dari dunia ini. Roh kekacauan secara naluriah menggigil. Ia tidak akan meragukan kata-kata Yun Qingyan, ia telah mengalami tindakan tegas Yun Qingyan. Meong-meong, roh kekacauan akhirnya mengeluarkan beberapa meong lembut, dan semua kebencian di matanya mereda. Berkat berbagai ramuan spiritual di kebun ramuan spiritual, Yun Qingyan hanya butuh 1 hari untuk tidak hanya pulih dari luka-lukanya tetapi juga mengembalikan kultivasinya ke tahap kelima alam bintang. Segera setelah itu, Yun Qingyan mulai memurnikan pil. Dengan bantuan roh kekacauan, kecepatan pemurnian pil Yun Qingyan sekitar 10 kali lebih cepat dari biasanya. Beberapa hari yang lalu, dia menghabiskan hampir 2,5 hari untuk memurnikan sejumlah pil pengumpul ki tingkat tinggi tingkat manusia. Namun kali ini, ia memurnikan 3 batch pil pengumpul ki dalam waktu 3 jam. Di samping pil pengumpul ki, dia juga memurnikan beberapa jenis pil peningkat kultivasi, 1 tumpuk untuk setiap pil, semuanya berperingkat tinggi tingkat manusia. Selain itu, Yun Qingyan juga memurnikan 3 pil tingkat rendah tingkat raja. Meskipun hanya ada 3, dari segi nilai, ketiga pil tingkat rendah tingkat raja ini jauh lebih mahal daripada gabungan semua pil tingkat tinggi tingkat manusia sebelumnya. 3 pil pemulihan roh sudah cukup untuk memperbaiki lautan spiritual saudaraku. Gumam Yun Qingyan sambil menyimpan ketiga pil raja tingkat rendah ini. Meong-meong, roh kekacauan menatap Yun Qingyan dengan mata penuh harap dan penuh harap. Jangan khawatir, kaisar ini selalu adil dalam urusannya. Kau setidaknya punya setengah jasa untuk memurnikan begitu banyak pil, jadi, saat Yun Qingyan berbicara, dia sudah mulai membagi setengah pil itu kepada roh kekacauan. Meong-meong, roh kekacauan menarik kegirangan, lalu menelan pil yang diberikan Yun Qingyan dalam sekali teguk.